Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengaruh pribadi dalam tingkah laku prososial. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fenty Nahdliati Hoirunisa. Yang kedua, Teguh Halawa. Yang ketiga, Laurentius Celebrianius. Dan yang keempat, Nafida Lutfia. Perilaku prososial adalah suatu tindakan menolong yang mempunyai akibat sosial secara positif dan menguntungkan orang lain baik dalam bentuk materi, fisik, maupun psikologis. Menciptakan perdamaian dan meningkatkan toleransi hidup terhadap sesama, tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada tindakan tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan suatu resiko bagi orang yang menolongnya. Menurut Sears, perilaku prososial adalah perilaku yang menguntungkan orang lain yang mempunyai konsekuensi sosial yang positif sehingga akan menambah kebaikan fisik maupun psikis. Ada 4 model perilaku prososial. Yang pertama, empati altruisme. Yang kedua, mengurangi kebiasaan negatif. Yang ketiga, kesenangan empatik. Dan yang keempat, determinisme genetis. Yang pertama, empati altruisme. Orang mengobservasi situasi yang darurat adalah seseorang yang memiliki motivasi menolong dikarenakan empati yang dibangkitkan. Prososial terjadi karena korban butuh pertolongan. Artinya, sebuah dugaan bahwa tingkah laku prososial hanya dimotivasi oleh keinginan untuk menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan. Contohnya, kita sering menolong orang lain yang didorong oleh perasaan empati kepada yang ditolong, seperti menolong korban bencana alam. Yang kedua adalah mengurangi kebiasaan yang negatif. Orang yang mengobservasi situasi yang darurat adalah seseorang yang memiliki motivasi untuk menolong karena efek negatif yang dibangkitkan di situasi yang darurat. Prososial terjadi karena mengurangi efek negatif yang artinya perilaku prososial dimotivasikan oleh keinginan bystander atau penolong untuk yang mengurangi emosi negatifnya sendiri. Contohnya, ketika kita mengalami perasaan yang negatif, ada keinginan untuk membuat perasaan yang lebih baik. Salah satunya dengan cara membuat orang lain senang atau menolong orang lain. Motivasi ini menolong karena ingin mengurangi perasaan yang negatif. Yang ketiga, kesenangan empatik. Orang yang mengobservasi situasi yang darurat adalah seseorang yang memiliki motivasi untuk menolong, dikarenakan memiliki pengaruh yang positif. Prososial terjadi karena membuat penolong merasa lebih baik, yang dapat diartikan bahwa perilaku prososial dimotivasikan oleh emosi positif yang diperolehnya. Contohnya, kita sering merasa lebih baik yang positif ketika kita berhasil memenuhi kebutuhan orang yang kita tolong. Yang keempat dan yang terakhir, determinisme genetik. Orang yang mengobservasi situasi yang darurat adalah seseorang yang memiliki motivasi menolong dikarenakan kemiripan genetis. Prososial ini terjadi karena memaksimalkan peluang hidup gen yang mirip oleh observer, yang dapat diartikan bahwa perilaku prososial ini dimotivasi kesamaan genetis dan untuk menjaga kelangsungan gen. Contohnya, model ini mengatakan perilaku prososial dipengaruhi oleh faktor keturunan gen. Jadi, perilaku prososial ini merupakan warisan dari keluarga kita sendiri. Selanjutnya ada bentuk-bentuk prososial. Yang pertama itu berbagi. Menurut Musen dalam TIN 2012, berbagi diartikan sebagai kesediaan seseorang untuk berbagi perasaan dengan orang lain, baik dalam suasana suka maupun duka. Yang kedua, menolong. Menurut Schroeder dalam Birhoff 2002, menolong artinya suatu tindakan yang memiliki konsekuensi memberikan keuntungan atau meningkatkan kesejahteraan orang lain. Yang ketiga, kerjasama.
Kerjasama menurut Musen artinya kesediaan seseorang untuk melakukan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, termasuk di dalamnya saling memberi, saling menguntungkan. Lalu yang ketiga, bertindak jujur. Bertindak jujur menurut Musen berarti kesediaan seseorang untuk bertindak dan berkata apa adanya, tidak membohongi orang lain, dan tidak melakukan kecurangan terhadap orang lain. Lalu yang kelima ada berderma. Berderma menurut Sukanto yaitu memberikan sesuatu pada yang membutuhkan. Selanjutnya menolong menurut McGuire dalam TIN 2012 diklasifikasikan menjadi 4 yang meliputi yang pertama casual helping, artinya memberikan bantuan kecil kepada seseorang yang baru dikenal. Sebagai contoh, mengambilkan barang yang jauh dan memberikannya kepada pemiliknya meskipun tidak mengenal pemiliknya. Yang kedua, substansial personal helping, artinya memberikan keuntungan yang nyata kepada seseorang dengan mengeluarkan usaha-usaha yang cukup dapat diperhitungkan. Sebagai contoh, membantu teman mengangkut barang ketika akan pindah kos. Yang ketiga, emotional helping, artinya memberikan dukungan secara emosional dan personal pada seseorang. Sebagai contoh, mendengarkan cerita seseorang teman yang tengah menghadapi masalah. Yang keempat, emergency helping, artinya memberikan bantuan kepada seseorang atau lebih kepada orang yang tidak dikenal, yang tengah menghadapi masalah yang serius dan mengancam keselamatan jiwa. Sebagai contoh, menolong korban kecelakaan. Oke, materi selanjutnya adalah pengaruh prososial. Perilaku prososial dapat memberikan pengaruh bagaimana individu melakukan interaksi sosial. Menurut Sauer 1991 bab 61, memberikan pemahaman mendasar bahwa masing-masing individu bukanlah semata-mata makhluk tunggal yang mampu hidup sendiri, melainkan sebagai makhluk sosial yang sangat bergantung pada individu lain. Individu tidak dapat menikmati hidup yang wajar dan bahagia tanpa lingkungan sosial. Seseorang dikatakan berperilaku prososial jika individu tersebut menolong individu lain tanpa memperdulikan motif-motif si penolong. Timbul karena adanya penderitaan yang dialami oleh orang lain yang meliputi saling membantu, saling menghibur, persahabatan, penyelamatan, pengorbanan, kemurahan hati, dan saling membagi. Faktor yang mempengaruhi prososial. Yang pertama, self-gain. Harapan seseorang untuk memperoleh atau menghindari kehilangan sesuatu, misalnya ingin mendapat pengakuan, pujian, atau takut dikucilkan. Yang kedua, personal value and norms. Adanya nilai-nilai dan norma sosial yang diinternalisasikan oleh individu selama mengalami sosialisasi dan sebagai nilai-nilai serta norma tersebut berkaitan dengan perilaku prososial, seperti berkewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan serta adanya norma timbal balik. Yang ketiga, empati. Kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Kemampuan untuk empati ini erat kaitannya dengan pengambilan peran. Jadi persyaratan untuk melakukan empati, individu harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan peran. Selanjutnya adalah dampak positif prososial. Yang pertama, efek meningkatkan suasana hati. Orang yang terlibat dalam perilaku prososial lebih cenderung mengalami suasana hati yang lebih baik. Tidak hanya itu, orang-orang yang membantu orang lain cenderung suasana hati pengalaman negatif lebih jarang. Yang kedua, manfaat dukungan sosial. Memiliki dukungan sosial yang dapat menjadi sangat penting untuk melewati masa-masa sulit. Dukungan sosial dapat memiliki dampak yang kuat pada banyak aspek kesehatan, termasuk mengurangi resiko kesepian, penggunaan alkohol, dan depresi. Yang ketiga adalah efek pengurangan stres. Terlibat dalam perilaku prososial membantu mengurangi efek emosional negatif dari stres. Membantu orang lain mungkin benar-benar menjadi cara yang bagus untuk mengurangi dampak dari stres dalam hidup. Sekian presentasi kelompok 4 hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Serta teman-teman yang ingin bertanya bisa kita diskusikan di iKelas ya, kami tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.